Halo sahabat, kali ini kita akan melanjutkan kisah Rin di anime Hanyo no Yashahime. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama, tetapi sebelum itu, seperti biasa aku minta bantuan subscribe-nya dong, agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan, amin. Dalam waktu 3 tahun setelah kehancuran permanen Shiko no Tama, Miko Kaede mengambil tugas membesarkan Rin di desanya agar dia terbiasa hidup di antara manusia lain. Inuyasha mengatakan bahwa ini adalah latihan untuk mengembalikan Rin ke desa manusia, atau kehidupan apapun yang dia pilih. Dia membantu Kaede dengan tugas sehari-hari, serta acara-acara khusus seperti kelahiran putra Miroku dan Sango, yang dia bantu bersihkan setelah kelahirannya. Sesshomaru mengunjungi Rin secara teratur, biasanya membawakan hadiah untuknya, misalnya kimono baru. 6 bulan kemudian Sesshomaru melindungi Rin bersama Kaede, Hisui, Kinu dan Gyokuto dari Ene no Kubi. Bertahun-tahun kemudian, dia menjadi istri Sesshomaru dan melahirkan putri kembar Hanyo mereka, Towa dan Setsuna di desa Kaede. Namun, mereka dibawa pergi oleh Sesshomaru. Setelah itu, karena Zero bermaksud membunuh mereka untuk mencegah ramalan adik laki-lakinya Kirimaru dikalahkan oleh Hanyo terjadi. Saat Rin melihat komet Grim lewat, dia berdoa agar anak-anaknya tetap aman. Saat tiba-tiba, Rin dihadang oleh Zero. Zero menyerang Rin, menggunakan kutukan peraknya, sampai dia dihentikan oleh kedatangan Sesshomaru dan Jaken. Sesshomaru pergi untuk menyerang Zero, tetapi dia memperingatkannya bahwa dia menggunakan benang merah takdir, yang berarti bahwa membunuhnya akan membunuh Rin juga, dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menghapus kutukan yang dia tempatkan padanya jika dia mengungkapkan lokasi putri kembarnya. Namun, Rin tidak mengizinkannya dan meraih baku saiga Sesshomaru dan memintanya untuk mengakhiri hidupnya. Zero kemudian mundur. Rin kehilangan kesadaran, dan Sesshomaru serta Jaken membawanya ke pohon suci zaman untuk menyegelnya di dalam, berharap untuk memperlambat proses kutukan. 4 tahun kemudian Zero menemukan si kembar, dan memerintahkan Homura untuk membakar hutan. Jaken memberitahu Rin bahwa Zero telah menemukan mereka karena dia harus mematahkan kutukannya, tetapi kutukan peraknya sudah menyebar. Roh pohon zaman mengatakan kepadanya bahwa Towa telah melakukan perjalanan waktu ke dunia lain. Dia memberinya kepompong kupu-kupu dan menyuruhnya untuk menempelkannya pada seseorang yang dekat dengan Rin dan menumbuhkan kupu-kupu mimpi. Ini akan menyebabkan Rin tertidur lelap, sehingga memperlambat proses kutukan. Jaken memilih untuk menempelkan kupu-kupu ke Setsuna, putri Rin. Setelah itu pada suatu saat, dia tertidur lelap dan fisiknya terkubur di dalam perut pohon suci zaman dalam perawatan esensi pohon dan Sesshomaru. Kupu-kupu mimpi mencuri ingatan dan kemampuan tidur Setsuna, yang ditransmisikan ke Rin untuk membuatnya terus bermimpi. Hal inilah yang menyebabkan Setsuna tidak pernah tidur. Dalam pertempuran di reruntuhan rumah Izayoi, Setsuna membunuh Zero dengan pedang darahnya yang baru terbangun. Karena nasib Zero dan Rin terhubung, Rin juga mulai sekarat. Sesshomaru dengan cepat tiba di tempat kejadian dan membangkitkan Zero dengan Tenseiganya, menyelamatkan nyawa Rin. Rin meneteskan air mata saat Setsuna terbunuh dalam pertempuran berikutnya. Saat Towa dan Setsuna berusaha melewati penghalang di Gunung Musubi, mereka terpisah. Setsuna entah bagaimana dipindahkan ke pohon suci tempat dia melihat Rin untuk pertama kalinya. Towa dan Moroha tiba kemudian, dan Setsuna memutuskan untuk menyelamatkan Rin dengan Yukari no Tachikiri miliknya dengan memutuskan nasib bersama Rin dengan Zero. Sesshomaru menghancurkan kupu-kupu mimpi Setsuna dengan Tenseiganya, membuatnya bisa tidur lagi. Namun, dengan melakukan itu, nyawa Rin terancam karena kutukan skala perak kembali berlaku. Setsuna mengulangi keinginannya untuk menyelamatkan Rin. Pada malam bulan baru, Sesshomaru dan Jaken mengunjungi Rin di dalam pohon suci. Timbangan perak telah menyebar sejak kupu-kupu mimpi dihancurkan, yang membuat Jaken khawatir. Rin terbangun dan sambil menangis memberitahu Sesshomaru bahwa dia ingin melihat Towa dan Setsuna untuk terakhir kalinya.
Saat Sesshomaru pergi, Rin memberitahunya bahwa Towa sedang menangis. Sesshomaru melacak Setsuna dan menyuruhnya pergi ke pohon suci, dan menyampaikan pesan Rin bahwa Towa sedang menangis. Setsuna bergegas ke pohon zaman, dan terkejut melihat seberapa jauh kutukan skala perak telah menyebar. Rin datang, dan memberitahu Setsuna bahwa dia mendengar musiknya, dan bahwa dia melihat mimpinya. Setsuna menyatakan bahwa dia akan menyelamatkan Rin dengan Yukari no Tachi kirinya, tetapi Rin ingin dia menyelamatkan Towa. Saat Setsuna hendak memutuskan benang merah takdir yang menghubungkan Rin dengan Zero, Rin menghentikannya. Dia memberitahu Setsuna bahwa memutuskan benang takdir tidak akan mematahkan kutukan, dan mengklaim bahwa kutukan yang sebenarnya adalah penyesalan Zero. Setsuna harus menyelesaikan penyesalan ini untuk menyelamatkan Zero. Setsuna tercengang karena Rin ingin dia menyelamatkan Zero yang merupakan musuhnya, tapi Rin memohon agar Setsuna menyelamatkan Towa dan Zero. Rin kemudian memberi Setsuna sesuatu untuk diberikan kepada Towa. Setsuna bergegas ke Nanahoshi rumah besar dan memblokir serangan Towa pada Zero. Setsuna memberitahu Towa bahwa jika dia membunuh Zero maka Rin akan mati. Namun, Towa, dalam keadaan emosi mengatakan dia tidak peduli tentang itu lagi, dan bahwa dia tidak akan pernah memaafkan Zero. Setsuna menampar Towa, dan mengatakan bahwa Rin telah memberinya kupu-kupu mimpi yang menyimpan semua ingatan Setsuna. Rin mengungkapkan kepada Setsuna bahwa mereka menempatkan kupu-kupu mimpi padanya untuk melindunginya dari kenangan menyakitkan di masa lalunya. Setsuna, setelah mendapatkan kembali semua ingatannya, memberitahu Towa semua ini, yang membuat amarah Towa mereda. Zero menjadi marah ketika dia mengetahui bahwa Rin ingin Setsuna menyelamatkannya, dan dia memutuskan untuk bunuh diri, yang juga akan membunuh Rin. Yukari no Tachi kiri Setsuna berdenyut dan dia melihat benang merah takdir yang menghubungkan Zero dengan roh Toga, dan memutuskannya. Zero merasa menyesal atas kematian Toga, tapi dibebaskan dari penyesalan itu oleh Setsuna. Zero berterima kasih kepada Towa dan Setsuna, dan memutuskan benang takdirnya dan Rin, sehingga sepenuhnya membebaskan Rin dari kutukan sisik perak. Rin pulih dari kutukan di dalam pohon suci. Sesshomaru menyuruhnya untuk tidak meninggalkan tempat ini dan dia pergi. Di luar, Sesshomaru bertarung dengan Kirinmaru. Mendengar gemuruh dari luar, Rin dan Jaken keluar dari pohon, dan melihat Sesshomaru telah terluka parah oleh baku Seiken Kirinmaru. Rin dan Jaken menemukan Sesshomaru yang terluka, dan Jaken khawatir bahwa haku Sesshomaru sedang terkuras karena serangan Kirinmaru. Rin bertanya bagaimana mereka bisa menyelamatkannya, dan Jaken berpendapat bahwa mereka bisa jika mereka menghapus Yoki Kirinmaru yang mengelilingi tubuh Sesshomaru. Jaken menyadari bahwa Zanseiken Towa mungkin dapat melakukan pekerjaan itu. Jaken mengatakan dia tidak tahu di mana Towa berada, tetapi Sesshomaru berbisik bahwa dia ada di Mutiara Hitam. Jaken menggunakan Nintojo untuk menemukannya. Rin dan Jaken akhirnya menemukannya dalam kepemilikan Takechio, yang diancam oleh Kirinmaru. Rin berteriak pada Takechio untuk tidak memberikannya. Kirinmaru berbalik dan memberitahunya bahwa duelnya dengan Sesshomaru telah selesai, dan dia akan segera mati. Rin menyatakan bahwa dia akan melawan Kirinmaru, dan dia akan melindungi putrinya. Kirinmaru menghunus pedangnya, dan hendak menyerang Rin,